Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 komunikasi organisasi akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang 4 fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Jadi sistem pemrosesan informasi maksudnya seluruh anggota di dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu ketika mengikuti organisasi tersebut. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti, seperti pada karyawan dan bosnya. Karyawan akan lebih mengerti tugasnya ketika disampaikan informasi oleh bosnya. Seperti organisasi, kalau dalam organisasi itu seperti ketua ketika menyampaikan tugas-tugasnya kepada anggotanya. Jadi lebih tersistem, lebih pasti apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan, itu lebih tersistem. Anggota organisasi juga lebih mengerti ketika diberi suatu informasi. Di sini juga disebutkan bahwa organisasi sebagai sistem pemrosesan dan anggota organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak. Jadi orang yang mengikuti organisasi berbeda dengan orang yang tidak mengikuti organisasi. Misalkan organisasi PKK, ibu-ibu yang mengikuti PKK akan lebih mengerti situasi di dalam desa. PKK kan ada di desa ya, itu lebih mengerti lah, informasi lebih cepat, lebih banyak daripada yang tidak mengikuti. Jadi ibu-ibu PKK itu lebih banyak menangkap informasi ketika mengikuti organisasi PKK daripada ibu-ibu yang tidak mengikuti. Jadi ibu-ibu yang tidak mengikuti itu lebih tertinggal informasi, tidak tepat waktu ya, bahkan kadang menyeleweng dari apa yang telah disampaikan di organisasi. Berbeda dengan yang mengikuti, dia akan mendapatkan lebih banyak, lebih valid, dan tepat waktu. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi regulatif akan disampaikan oleh teman saya. Saya persilahkan. 2. Fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Fungsi regulatif dalam komunikasi organisasi dalam konteks dakwah merupakan salah satu fungsi yang penting dan berguna terutama dalam mengatur hubungan yang ada di suatu organisasi dakwah. Umumnya, fungsi regulatif identik dengan kumpulan pengaturan-pengaturan tertentu. Sekumpulan pengaturan tersebut biasanya digunakan untuk mengatur organisasi dakwah yang ada. Umumnya, ada 2 hal yang cukup berpengaruh dalam komunikasi organisasi ketika kita membahas mengenai fungsi regulatif. Yang pertama adalah atasan yang berada di manajemen organisasi tersebut. Pengendalian informasi termasuk bagaimana pola komunikasi yang ada dalam organisasi tersebut biasanya akan diatur oleh atasan yang memiliki fungsi sebagai regulator. Kemudian, yang kedua adalah pesan itu sendiri. Pesan atau informasi yang ada dalam komunikasi menjadi bagian yang paling pokok, di mana pengaturan biasanya terjadi dari adanya pesan tersebut. Aturan yang dimaksud dalam fungsi regulatif ini bisa merujuk pada kode etik dalam berdakwah. Secara umum, etika dakwah itu adalah etika Islam itu sendiri. Dan pengertian kode etik dakwah adalah rambu-rambu etis yang harus dimiliki oleh seorang juru dakwah. Namun, secara khusus dalam dakwah terdapat kode etik tersendiri. Dan sumber dari rambu-rambu etis bagi seorang pendakwah adalah Al-Quran, seperti yang telah dicontohkan Rasulullah. Selanjutnya, terdapat 2 hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif. Yang pertama yaitu berkaitan dengan orang-orang yang berada di dalam tatanan manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Di sini biasanya berpusat pada manajer atau ketua. Itu dia yang mengendalikan, yang memerintah
yang memberi informasi terhadap bawahan atau karyawannya, dan juga memberi perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagai mestinya. Manajer kan tugasnya untuk memanage, mengatur, begitu juga untuk memerintahkan bawahannya apa yang harus dilakukan, tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh anggota maupun karyawannya. Yang kedua, berkaitan dengan pesan, yaitu pesan-pesan regulatif yang pada dasarnya berorientasi kepada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Selain mengatur, mengendalikan, juga memberi pesan. Memberi pesan itu ya menyampaikan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, seperti itu. Kode etik dakwah diantaranya adalah yang A. Tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan. B. Tidak melakukan toleransi agama. C. Tidak menghina sesembahan non-muslim. D. Tidak melakukan diskriminasi sosial. E. Tidak memungut imbalan. F. Tidak berteman dengan pelaku maksiat. G. Tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian persuasif. Istilah persuasi atau persuasion bersumber dari perkataan Latin persuasion, yang kata kerjanya adalah persuader, yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Fungsinya persuasif juga akan membuat setiap kata ataupun kalimat lebih dimengerti oleh siapa saja yang mendengarnya. Contoh-contoh yang menggambarkan situasi persuasif. Yang pertama yaitu perhatian, yang kedua instruksi, yang ketiga sosialisasi kebijakan, yang keempat himbauan, yang kelima promosi kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian integratif. Pengertian integratif adalah rancangan kebijaksanaan pengajaran bahasa dengan menyajikan bahan-bahan pelajaran secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, menghubungkan, atau mengaitkan bahan pelajaran sehingga tidak ada yang berdiri sendiri atau terpisah-pisah. Fungsi integratif adalah setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Pelaksanaan aktivitas ini akan membutuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula organisasi telah banyak didefinisikan oleh para ahli organisasi antara lain J.R. Marhur. Organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, Center Bernard. Organisasi adalah kerjasama dua orang atau lebih suatu sistem dari aktivitas-aktivitas atau kekuatan-kekuatan perorangan yang dikoordinasikan secara sadar. Yang ketiga, Philip Sedgwick. Organisasi adalah pengaturan personil guna memudahkan pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan melalui alokasi fungsi dan tanggung jawab. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dan menghasilkan norma perilaku organisasinya. Sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.